Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama kami di Saya Mas Official. Kali ini kami akan membahas mengenai Kota Jakarta. Masih cocokkah untuk para pelancong mencari kerja? Jakarta secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta. Sebelumnya dikenal sebagai Batavia, adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi. Jakarta memiliki 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan kota New York, The Big Apple di Amerika Serikat. Jakarta memiliki luas daratan sekitar 664,01 km persegi, sedangkan lautannya 6.977,5 km persegi. Totalnya sekitar 7.656,2 km persegi dengan penduduk berjumlah 11.240 jiwa pada tahun 2023. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut, yaitu Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol. Jakarta merupakan daerah dengan tingkat ini lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditas ekspor. Untuk sektor keuangan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan Mei 2013, Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai 510,98 miliar US dollar atau nomor 2 tertinggi di kawasan ASEAN. Sebagai pusat perekonomian Indonesia, Jakarta bukan sebagai pusat perdagangan dari penjuru wilayah, tetapi Jakarta juga memfasilitasi pembangunan ekonomi di sebagian besar Jawa Barat seperti Bandung Raya, Priangan Timur, serta Rebana. Bagian Banten meliputi kota Cilegon, Serang, Lebak, beserta Pandeglang, juga Kalimantan Barat dan Pulau Sumatera. Gedung-gedung tinggi di Jakarta. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar 110,46 juta per tahun. Sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan penghasilan 240,62 juta per tahun, mencapai 20% dari jumlah penduduk.
Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan minimal 100.000 US dollar per tahun. Kekayaan mereka terutama ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini, Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor. Pada periode 2009 sampai 2012, pembangunan gedung-gedung pencakar langit di atas 150 meter di Jakarta mencapai 87,5%. Dari 40 gedung pada tahun 2009 menjadi 75 gedung pada tahun 2012. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit, dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter, yaitu The Signature Tower. Kota Jakarta masuk dalam Best Cities to Visit in 2024 atau kota terbaik di dunia untuk dikunjungi versi Lonely Planet. Majalah perjalanan terkemuka asal Amerika Serikat itu telah merilis daftar 10 kota terbaik untuk dikunjungi wisatawan tahun depan. Jakarta berada di peringkat ke-7 melampaui Praha, Izmir, dan Kansas City. Ranking 1 hingga ke-6 ditempati oleh Nairobi, Paris, Montreal, Mostar, Philadelphia, dan Manaus. Penghargaan Best Cities to Visit in 2024 untuk Jakarta diterima langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dari bos Lonely Planet di Excel, kota London, Inggris, Selasa 7 November 2023. Penghargaan ini menjadi sebuah momentum penting bagi Jakarta untuk memperoleh identitas baru dari sebuah ibu kota menjadi destinasi dunia yang harus dikunjungi para travel enthusiast, kata Sandiaga yang juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut statistik sepanjang Januari hingga Juni 2023, Jakarta telah dikunjungi 798.163 wisatawan mancanegara. Jakarta semakin keren sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Mi Made Ayu Martini. Sebagai salah satu kota terpadat di dunia, Jakarta memiliki beragam atraksi pariwisata. Kota berusia 496 tahun ini terus hidup dengan hiruk-pikuk aktivitas perekonomian dan pemerintahan. Jakarta juga termasuk daerah dengan pasar grosir terbesar di Asia Tenggara. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat merupakan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Maka tak heran jika yang berbelanja di Tanah Abang bukan hanya warga Indonesia, tapi juga banyak dari negara-negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan turis juga sering berbelanja di sana. Dibangun pada 30 Agustus 1735 oleh tuan tanah Justinus Finch, pasar Tanah Abang dulunya hanya buka setiap Sabtu. Namun, pasar ini semakin berkembang setelah dibangunnya stasiun Tanah Abang. Usai melewati peremajaan beberapa kali, kini pasar Tanah Abang menjelma menjadi pusat grosir yang modern, nyaman, dan memiliki setidaknya 10.000 kios
kota termahal di dunia. Mumbai, Seoul, London, dan kota-kota besar lainnya. Sementara itu, Jakarta juga memiliki 40 gedung dengan tinggi lebih dari 200 meter. Sebagai ibu kota negara, Jakarta masih menjadi salah satu incaran tempat tujuan kerja bagi kebanyakan orang. Tak sedikit yang berpikir bahwa kerja di Jakarta adalah sebuah impian, mengingat aktivitas bisnis di Jakarta yang seolah tidak pernah beristirahat. Tentu saja peluang kerjanya juga cukup banyak. Maka dari itu tak jarang orang rela merantau jauh hanya untuk mengadu nasib demi kehidupan yang lebih baik. Selain alasan tersebut, penjelasan mengapa banyak orang mencari pekerjaan di Jakarta yaitu yang pertama, lowongan kerja variatif. Ibu kota Jakarta merupakan pusat industri dan bisnis, jadi hampir semua perusahaan besar di Indonesia pasti memiliki kantor pusat di sini. Maka tak heran bila lowongan kerja di Jakarta cukup kompleks dan lebih banyak dibanding daerah lain. Lowongan tersebut mulai dari menjadi pekerja bangunan hingga pekerja kantoran. Lulusan perguruan tinggi dari berbagai daerah biasanya juga memutuskan untuk memulai karir di kota metropolitan ini. Memang harus diakui ada banyak jenis pekerjaan yang tersedia dan bisa mereka ambil. Namun, tentu saja tingkat kompetisinya juga ketat. Yang kedua, UMR tinggi. Di Jakarta, pertimbangan utama kebanyakan pekerja adalah soal gaji. Tidak sedikit orang menolak tawaran pekerjaan karena upah yang ditawarkan cukup rendah. Sementara itu, Jakarta selalu berada di 5 besar UMR tertinggi di Indonesia. Bahkan pada tahun 2023 tercatat bahwa UMP Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia dan UMK tertinggi keempat setelah Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Upah minimum Jakarta adalah Rp4.900.1.798. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa banyak orang mencari pekerjaan di Jakarta. Yang ketiga, networking yang luas. Tidak bisa dimungkiri bahwa Jakarta menjadi kota di mana kamu bisa dengan mudah bertemu orang-orang hebat. Sebutlah artis idola, pebisnis sukses, investor hebat, hingga para influencer yang hanya bisa kamu ikuti di media sosial. Jakarta seakan menjadi titik berkumpulnya orang-orang penting, dan itu menjadi daya pikat lainnya dari Jakarta. Datang ke kota tersebut artinya kamu bisa mendapatkan akses untuk terkoneksi dengan banyak sosok-sosok hebat. Jadi koneksi kamu semakin luas dan kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk
hal-hal yang lebih hebat di luar perkara pekerjaan kantor. Yang keempat, mudah mengembangkan skill baru. Apakah kamu setuju jika di Jakarta memiliki lebih banyak komunitas seru untuk mengembangkan kemampuan baru dibanding kota-kota lain? Dengan begitu, kamu bisa memiliki kemampuan yang lebih luas, tidak hanya sekadar kemampuan di bidang kamu bekerja sekarang. Menguasai kemampuan baru sama halnya mempermudah mendapatkan kesempatan baru untuk menemukan side hustle kamu. Yang kelima, transportasi umum yang mudah didapat. Alasan lain mengapa Jakarta menjadi pilihan orang untuk mencari kerja adalah karena ada banyak pilihan mode transportasi umum yang disediakan pemerintah daerah. Sebutlah ada bis, Transjakarta, komuter lain, MRT, bahkan bajai yang masih bisa ditemui di banyak tempat. Banyaknya pilihan transportasi umum akan mempermudah para pendatang yang memang tidak memiliki kendaraan pribadi. Jadi, kamu bisa mudah menjangkau berbagai tempat dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang keenam, kultur yang lebih kompetitif. Jakarta dipandang sebagai kota dengan budaya kerja yang jauh lebih kompetitif dibanding kota lainnya. Fakta ini menjadi hal positif bagi banyak orang yang menyukai tantangan untuk bertahan atau bahkan berniat menaikkan jenjang karir di perusahaan. Kamu harus lebih cerdas, lebih berkemampuan, hingga lebih terbuka pada peluang. Dengan adanya dorongan itu, maka kamu tidak mau harus memiliki growth mindset supaya terus meluangkan waktu untuk belajar. Jadi pada akhirnya, pekerja di Jakarta tidak hanya memiliki kemampuan untuk survive di kantor, tetapi juga menjadi lebih unggul di lingkungan karyawan jika dibandingkan dengan pekerja di kota lainnya. Di Jakarta itu dianggap prestis jika bekerja di sana. Menjadi ibu kota negara Indonesia dengan banyak gedung tinggi dan perkembangan bisnis yang pesat, Jakarta rasanya berada di level yang berbeda daripada kota-kota urban lainnya di Indonesia. Jakarta selalu dipandang prestis, terlebih ketika kamu ternyata bekerja di perusahaan yang berada di pusat kota Jakarta, seperti Sudirman. Kamu akan otomatis menjadi karyawan SCBD yang kesehariannya memakai pakaian rapi dan terbiasa berbicara menggunakan bahasa bilingual karena kerap bekerja sama dengan klien luar negeri. Keadaan tersebut bisa meningkatkan personal branding kamu dan meningkatkan kesempatan kamu mendapatkan tawaran kerja yang lebih baik lagi loh. Yang ke-8, jika kamu bekerja di Jakarta, keuntungannya mudah mendapatkan hiburan. Alasan terakhir mengapa banyak orang mencari pekerjaan di Jakarta adalah mudahnya mendapatkan hiburan, terlebih setelah pusing seharian bekerja. Tentu hangout bersama teman-teman menjadi pilihan yang bagus. Tak perlu bingung kemana, karena Jakarta memiliki banyak jenis hiburan yang bisa dipilih. Jika kamu seorang konten kreator, kamu juga bisa meluangkan waktu secara khusus untuk mencari hidden gem atau kuliner di Jakarta untuk dibuat konten. Namun, bekerja di Jakarta tidak hanya hal-hal yang menarik saja. Ada beberapa hal yang membuat seseorang itu down ketika bekerja di Jakarta. Ada saja masalah yang timbul ketika kamu bekerja di Jakarta. Salah satunya, sebagai pusat bisnis dan ekonomi Indonesia, Jakarta menjadi destinasi bagi banyak profesional yang mencari peluang karir. Namun, di balik gemerlapnya gedung pencakar langit, terdapat kenyataan bahwa bekerja di ibu kota ini dapat sangat melelahkan.
Unsur kemacetan lalu lintas yang menjadi ciri khas Jakarta seringkali juga menjadi alasan utama kelelahan para pekerja. Perjalanan yang panjang dan padat menuju kantor bukan hanya menghabiskan waktu berharga, tetapi juga menyita energi fisik dan mental. Di Jakarta, tingginya tingkat persaingan di pasar kerja Jakarta menjadi faktor lain yang menyebabkan kelelahan. Profesional di sini harus terus meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka untuk tetap bersaing, yang kadang dapat menciptakan tekanan yang tidak terelakkan. Budaya kerja yang serba cepat, tuntutan pekerjaan yang tinggi juga berkontribusi pada kelelahan. Banyak perusahaan mengharapkan karyawan untuk bekerja lebih dari standar 8 jam sehari, menciptakan ketegangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Lalu Jakarta memiliki iklim tropis yang panas dan lembab sepanjang tahun. Hal ini dapat memperburuk kelelahan, terutama bagi pekerja yang harus berurusan dengan perjalanan panjang dan beraktivitas di luar ruangan. Ada hal lain yang membuat bekerja di Jakarta itu melelahkan, yaitu tingginya biaya hidup di Jakarta, menyebabkan banyak pekerja harus bahu-membahu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Menanggung beban finansial yang berat dapat menyebabkan stres dan kelelahan mental. Infrastruktur yang belum sepenuhnya berkembang di beberapa daerah Jakarta seringkali menjadi hambatan tambahan. Listrik yang tidak stabil, akses transportasi yang terbatas, dan layanan publik yang kurang memadai dapat menambah tingkat kesulitan sehari-hari pekerja. Ada juga terdapat polusi udara yang tinggi di Jakarta, juga dapat berdampak pada kesehatan pekerja. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kelelahan kronis, mempersulit menjalankan rutinitas kerja sehari-hari. Keterbatasan waktu luang akibat beban kerja yang berat membuat sulit bagi pekerja di Jakarta untuk meresapi momen bersantai dan rekreasi. Ini dapat menyebabkan kelelahan emosional dan kekurangan waktu untuk regenerasi. Meskipun Jakarta menawarkan peluang karir yang menggiurkan, pekerja sering kali harus membayar harga tinggi dalam bentuk kelelahan yang kronis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan individu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Oke, demikianlah deskripsi yang bisa kami sampaikan mengenai bekerja di Jakarta. Pemaparan tadi sudah selayaknya kalian semua angan-angan. Apakah ingin bekerja di Jakarta ataukah tidak ingin bekerja di Jakarta? Itu tergantung dengan pemikiran kalian sendiri. Pasti dalam suatu hal banyak sekali suka dan dukanya. Tinggal seberapa kalian menanggapi hal tersebut. Dari kami, apabila ada hal yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.